Assalamualaikum, saya akan membahas masalah lambatnya penerbitan KTP elektronik dan solusinya. Setiap hari, ratusan warga datang ke Disdukcapil untuk mendapatkan KTP elektronik. Namun, banyak yang pulang kecewa setelah merekam data, mereka tidak tahu kapan dokumen fisik akan siap. Waktu terbuang, biaya transportasi naik, dan akses ke layanan lain terhenti. Ini bukan sekedar keluhan, ini masalah layanan dasar yang harus segera diselesaikan. Masalahnya jelas, proses penerbitan KTP elektronik lambat dan tidak transparan. Penyebab umum, birokrasi yang kaku, keterbatasan belangko, dan kapasitas cetak, gangguan teknis SIAK, serta kurangnya sistem pelacakan yang dapat diakses warga. Akibatnya, masyarakat sering datang berulang kali hanya untuk menanyakan status KTP mereka. Kutipan singkat teori. Secara teoritis, ini adalah kegagalan layanan publik. Teori New Public Service dikembangkan oleh Janet Den Hart dan Robert Den Hart yang menekankan pelayanan yang berpusat pada warga. Kedua, good governance, menuntut transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, teori kualitas layanan menyorot keandalan, responsivitas, dan empati. Solusi harus merespon semua prinsip ini. Solusi utama layanan terpadu. Solusi yang diusulkan, layanan KTP elektronik terpadu dengan sistem antrian digital dan validasi otomatis. Intinya, pendaftaran online dan unggah dokumen, validasi awal otomatis atau cek kelengkapan dokumen, kecocokan NIK, antrian digital berbasis jadwal, pemberitahuan otomatis melalui SMS atau aplikasi, pelacakan status real-time dengan NIK, opsi pengalihan ke kantor terdekat atau unit layanan keliling berdasarkan kebutuhan data. Dengan cara ini, warga datang hanya saat ada kepastian dan mengurangi kunjungan berulang dan antrian panjang. Strategi implementasi bertahap. Langkah pelaksanaan secara bertahap. 1. Identifikasi kebutuhan wilayah, data antrian, titik padat, daerah terpencil. Kedua, kembangkan platform terintegrasi atau pendaftaran verifikasi, notifikasi, dashboard pemantauan. 3. Tetapkan SLA yang jelas dan publikasikan. 4. Implementasikan pilot di beberapa kecamatan termasuk unit layanan keliling terjadwal. 5. Pelatihan SDM, teknik SIAK, komunikasi layanan, penanganan keluhan. 6. Evaluasi berkala dan scale up berdasarkan hasil pilot. Peran pemangku kepentingan. Keberhasilan membutuhkan kolaborasi Disdukcapil sebagai pelaksana utama, pemerintah daerah sebagai pendanaan dan kebijakan, Dinas Kominfo, infrastruktur dan integrasi, kecamatan atau kelurahan, sosialisasi dan pendampingan warga, tim IT, kembangkan dan amankan platform, masyarakat sebagai pengguna dan pemberi masukan. Potensi hambatan dan mitigasi. Hambatan yang mungkin muncul dan mitigasinya. Infrastruktur tidak merata, sediakan loket bantuan offline dan unit mobile. Literasi digital rendah, buka loket pendampingan dan tutorial singkat di desa. Resistensi pegawai, adakan pelatihan, insentif, dan libatkan mereka sejak desain sistem. Keterbatasan anggaran, jalankan pilot bertahap, cari dana kolaboratif atau hibah. Keamanan data, enkripsi, audit, dan kebijakan proteksi data yang ketat. Penutup dan ajakan. Dengan layanan terpadu, transparan dan proaktif, Disdukcapil bisa mengubah pengalaman warga dari frustasi menjadi percaya. Mari dukung implementasi sistem antrian digital, unit layanan keliling berbasis data, dan penguatan SDM. Untuk perubahan nyata dibutuhkan komitmen bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.